Sejak saya lulus sekolah, bekerja sampai hari ini, yang namanya tarif rokok itu nggak pernah turun. Tetapi apakah pola konsumsi masyarakat kita turun? Enggak juga. Enggak. Dinaikkan ya tetap tuku kan. Seorang perokok itu mendingan tidak sarapan Aduh, jangan. daripada tidak merokok. Nah, itulah makanya karena demand-nya yang tinggi. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dari rokok legal itu mahal. Akhirnya ya mencari barang substitusi pengganti. Itulah kenapa masih banyak demand. Masih rokok banyak ilegal, Mbak. begitu. Karena murah banget emang. Terus kenapa murah? Ya karena nggak bayar Nggak pajak. bayar pajak. Satu batang rokok itu ada 3 pajak negara ya. Satu cukai. Yang kedua PPN hasil tembakau. Yang ketiga pajak rokok. 10% dari cukainya. Jadi Mbak, satu batang rokok itu pungutan negaranya banyak banget. Ngono ya saya kasih ngerokok loh. Makanya kita apresiasi kepada para perokok. Apresiasi. Mereka itu adalah Penyumbang. Menyumbang, aduh, pahlawan negara. tanpa tanda jasa. Iya. Halo, apa kabar Sobat Expos Indonesia, di mana saja Anda berada? Senang sekali, saya di sini, Mariana Riki, Content Manager Solopos Media Group. Podcast bersama Solopos Media Group kali ini kedatangan 2 narasumber istimewa. Dan sebelum kita memperkenalkan siapa narasumber kali ini podcast kali ini adalah kerjasama Bea Cukai Surakarta bersama dengan Pemkab Karanganyar. Nah, karena tadi sudah ada spill sedikit siapa yang hadir pada talk show kali ini, yaitu dari Bea Cukai Surakarta, kami akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Bea Cukai. Nah, kali ini temanya adalah strategi penegakan hukum rokok ilegal. Dan sudah hadir di studio kali ini ada 2 orang narasumber. Kita akan chit-chat, kita akan ngobrol soal rokok ilegal. Kenapa dilarang? Kenapa ilegal? Dan regulasi-regulasi apa yang mengatur soal itu? Sudah ada Bapak Tahrudin dan Bapak Gunawan yang hadir di studio. Yes. Pak Tahrudin ini adalah bagian kepatuhan Bea Cukai Surakarta dan Pak Gunawan adalah bagian pengawasan Bea Cukai Surakarta. Apa kabar Pak Gun? Ya, baik Mbak Nana, terima kasih. Alhamdulillah baik. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya. Ini bagaimana ini Pak? Ini kan sudah masuk bulan Mei. Apa yang sedang dirasakan di kantor? Kalau kantor ini kayaknya lagi masih terimbas efisiensi. Di semua kegiatan kantor itu ada sedikit pengurangan kegiatan. Tapi tetap semangat ya Pak ya, meskipun efisiensi. Semangat komando. Salam satu komando. Iya. Baik, Pak Tahrudin dan juga Pak Gun, mudah-mudahan meskipun efisiensi sampai dengan akhir tahun tetap semangat ya. Mudah-mudahan semangat ya. Kita berdayakan yang ada, Mbak. Jadi dengan sumber dana yang sedikit untuk memperoleh hasil yang lebih banyak. Ya, maksimal, optimal. Harus tetap maksimal Iya. meskipun efisiensi. Siap. Berarti dananya minimal, dayanya maksimal. Ya, seperti itu. Ya. Baik, Pak Tahrudin dan juga Pak Gun. Tadi kan saya spill sedikit di awal bagaimana penegakan hukum rokok ilegal. Ya. Nah, ini kan orang-orang mungkin ada yang belum tahu rokok ilegal, Ya. rokok legal. Loh, kenapa ada rokok ilegal? Kenapa ada rokok ilegal? Legal begitu. Ya. Nah, ini rokok ilegal. Ini apa sih Pak? Ini soalnya ada yang nggak tahu rokok ilegal. Taunya cuma beli rokok ya beli rokok aja gitu. Kadang-kadang nggak tahu nih ada bedanya rokok ilegal dan rokok legal. Pak Gun dan Pak Tahrudin bisa jelasin mau Pak? Oh, iya. Monggo Pak Tahrudin. Terima kasih Mbak Nana. Sebenarnya gini ya, kalau sesuatu yang ilegal itu apapun ya ilegal. Dilarang. Ya. Dilarang. Ada illegal lodging, ada illegal fishing, ada illegal main. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan regulasi kan seperti itu ya. Jadi untuk rokok ini ada beberapa jenis-jenis rokok yang ilegal. Nah, pertama itu rokok polos. Itu mungkin masyarakat itu bisa melihatlah dengan jelas itu rokok polos itu kayak apa ya. Karena memang di situ tidak terpasang pita cukai. Jadi udah jelas itu kalau dari kemasannya udah jelas. Rokok tanpa pita cukai, tanpa delegati pita cukai. Itu yang pertama.
Terus yang kedua itu rokok dengan pita cukai palsu. Pita cukai palsu. Ada, Pak? Ada. Yang asli yang ada ininya misalnya ya, Pak. Itu hampir mirip-mirip sama seperti pita cukai. Jadi pita cukai palsu itu memang hampir kalau dulu memang masih kelihatan ya bedanya antara pita cukai yang asli dengan pita cukai yang tapi kalau sekarang hampir mirip dengan kemajuan teknologi gitu ya. Tapi memang walaupun itu sangat mirip tapi memang beda-beda. Ada bedanya lah. Karena memang pencetakan pita cukai di kita itu ada 3 konsorsium. Iya. Pertama yang kertasnya itu konsorsiumnya adalah Kertas Padalarang, perusahaan BUMN ya. Yang kedua untuk hologramnya itu dari Puranusa yang di Kudus. Sedangkan untuk yang mencetak itu adalah yang Peruri, ya sama dengan yang pencetakan pita cukai. Itu kalau disandingkan itu jelas beda, baik itu kertasnya maupun apa namanya cetakannya itu mungkin hampir kalau sekilas memang nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedakan. Kalau mau detail dilihat di Rabat Terawang ya Pak ya, ada beda. Ada beda, mungkin ada ininya ya, pirantinya ya, ada perangkatnya ya. Kalau dulu kita pakai sinar UV itu yang lampu sinar UV itu kelihatan. Iya. Ada gilap-gilapnya ya Pak ya. Itu nanti hologramnya biasanya itu nggak berpendar, nggak kelihatan itu hologramnya. Nah, untuk yang itu. Dan kalaupun kita nanti seandainya kita menangkap pun kita nggak bisa langsung menjustis itu pita cukai palsu. Walaupun kita mungkin tahu, cuma kita nggak punya kewenangan untuk menentukan palsu gitu ya Pak Win ya. Karena apa? Yang punya kewenangan untuk menentukan palsu dan tidak palsu itu hanya 3 konsorsium itu. Pertama Peruri, dari Puranusa, dan juga Kertas Padalarang. Karena mereka yang memproduksi pita cukai yang asli. Iya, betul. Mereka yang bisa mengenali. Tapi kalau secara kasat mata, ini bisa pudar kayak gitu sih, ada beda? Iya, ada sekilas seperti itu. Jadi mungkin bentuknya sama, ada hologram itu mungkin hologramnya kalau dikeliptik itu ya kelihatan gitu ya. Nanti mungkin kertasnya, kalau di kertas Padalarang kan ada ini, ada kayak benangnya gitu. Oh iya saya pernah. Iya, kalau di Terawang itu kelihatan. Oh ini nih. Oke, jadi Mbak Nana saya tambahkan ya Pak Tarudin, masyarakat juga biar paham ya betapa kertas secuil yang nempel di sebungkus rokok itu dicetak oleh pemerintah sangat secure ya. Tadi sampaikan Pak Tarudin yang nyetak pun Peruri. Mbak tahu kan Peruri itu yang nyetak uang kertas kita. Betul. Jadi betapa keamanannya betul-betul dijaga agar memang tidak mudah untuk dipalsukan. Jadi jangan dikira kertas sesobek yang ditempelkan itu simple, itu rumit sekali kalau kita dalamin ya. Ada banyak fitur keamanan yang ditanam di situ. Ada yang kasat mata, ada yang nggak kasat mata. Betul. Ya tadi sampaikan Pak Tarudin, ketika kita menemukan atau mengecek di lapangan pita cukai itu banyak metode yang bisa kita pakai, mulai metode deteksi awal sampai deteksi yang paling canggih gitu loh. Bahkan kalau kita sampai ke umpama ya Mbak, ke persidangan di pengadilan itu kita bahkan memerlukan ahli dari Peruri untuk untuk bicara itu asli atau palsu. Ini palsu. Ya. Harus ada ahlinya ya Pak ya. Itu kalau pakai pita palsu. Dulu saya pernah nangkap Mbak, waktu saya tugas di Tegal itu pernah nangkap pita cukai palsu. Cuma ya waktu itu ya kita nggak bisa jadi saksi ahli kan, kita harus mendatangkan orang dari untuk sampai persidangan. Jadi Bapak sendiri mengenali nih, wah ini palsu ini. Palsu nih gitu ya. Tapi untuk declare ini adalah palsu harus dari ahli. Gitu. Seperti itu. Tapi kan tentu saja petugas sudah tahu bedanya ini asli, palsu ya. Tapi untuk memutuskan, untuk memastikan dari pihak yang berspesialisasi di situ. Kita dibekali ilmunya Mbak, kalau bea cukai nggak bisa membedakan. Ya, pusing juga ya Pak ya, siapa nanti yang ngawasi. Baik. Selain palsu ada apa lagi? Ada lagi pita cukai bukan peruntukan. Jadi kayak bukan peruntukan itu, contohnya itu kalau apa itu pita cukai isi 12 dilekatkan pada rokok isi 20. Nah, itu kalau dihitung-hitung itu kalau umpamanya satu batangnya
itu umpamanya 100, berarti kan isi 12, berarti kan dalam satu kemasan itu ada 1.200 ya. 1.200 lah dilekatkan pada pita cukai yang isi 20 ya, apa pada rok yang 20 udah ngambil 8. Iya, 800 itu ya. Nah, ini contohnya untuk masyarakat ini ya, seandainya ini. Saya pernah menyampaikan ke masyarakat juga, kalau seandainya Anda sebagai pengendara motor Beat ini ya, terus Anda menggunakan STNK motor PCX. Kira-kira kalau ada polisi ditangkap apa enggak kan gitu kan. Nah, mereka serempak menjawab, pasti ditangkap. Kenapa ditangkap? Padahal kan saya bawa STNK. Ya. Helmnya Beat, motornya Vario, STNK-nya PCX, jaketnya Yamaha. Wah, cocok ya Pak? Itu nggak seperuntukan. Ya, banyaklah kalau SKT, sigaret kretek tangan. Nah, pita cukai sigaret kretek tangan dilekatkan pada rokok SKM. Beda lagi. Padahal saat perbedaan cukainya antara SKT dan SKM itu sangat tinggi variannya. Jadi kalau SKT itu paling tinggi mungkin 400 apa ya, kalau nggak salah itu 400. Paling tinggi itu untuk golongan 2 itu paling tinggi itu 400. Nah, kalau SKM itu bisa satu batangnya itu 700. Ya 300 sendiri dalam satu. Ada selisih. Tapi ini pernah menemukan kasus Pak yang seperti ini? Nah, ini justru ini yang banyak di lapangan. Ini daripada yang palsu, lebih banyak yang tidak sesuai. Ada Mbak. Jadi memang dari seluruh penindakan yang pernah kita lakukan ya, itu mostly paling besar memang yang polos ya, tanpa dilekati pita cukai. Kemudian ada juga kita temukan salah peruntukan tadi yang disampaikan Pak Taharudin. SKT dilekatkan ke SKM, yang 10 batang dilekatkan ke 20 batang. Itu juga kita temukan memang di lapangan. Wow, macam-macam ya Pak masalahnya. Terus tadi selain salah peruntukan, polos bekas, ada lagi Pak yang salah personalisasi. Jadi untuk rokok-rokok golongan 2 sampai ke bawah itu ada di bungkusnya itu ada produsennya. Nah, dari produsen tersebut nanti di pita cukai tercetak akronim ya, kayak umpamanya produk sedap malam, PR sedap malam umpamanya gitu. Nanti di situ di pita cukainya itu ada kode-kodenya, ada singkatannya. Itu ada 8 huruf, 2 angka. 2 angka. Jadi pokoknya sedap malam, sedak, malak, terus nanti kode 0. Nah, apabila antara pita cukai dengan kemasan rokok itu tidak sama, gitu kan. Katakanlah umpamanya dilekatkan pita cukainya sedap malam, ternyata yang menggunakan adalah PR harum wangi umpamanya kan itu. Berarti kan nggak sama ini antara yang punya pita cukai dengan yang punya pabrik. Berarti semua rokok merek dari produsen semuanya itu punya detail yang berbeda. Itu yang harus masyarakat paham ya Pak. Jadi pemerintah itu sudah sedemikian detail mengatur tentang pita cukai, Mbak. Yang namanya personalisasi itu apa sih? Personalisasi itu adalah pencantuman nama identitas pabrik rokoknya ke pita cukainya. Itu tadi dicontohkan Pak Taharudin sedap malam, harum. Nah, itu pabriknya, itu identitasnya dicantumkan di pita cukai. Yang sekarang ini kita menggunakan 10 digit ya, kombinasi antara huruf dan angka. Itu dalam rangka untuk tadi melakukan pengawasan. Oh, ini pabrik sedap malam kok ditemplek ke pabrik harum. Nah, itu salah personalisasi seperti itu. Ini kenapa Pak? Kenapa pemerintah mengatur sedemikian rupa? Kenapa? Dan ini kenapa jadi masalah serius? Nah, mungkin karena gini Mbak ya. Karena sebenarnya kalau di pita cukai tersebut kan ada misi, katakanlah ada yang mau
target gitu ya. Kan cukai kan merupakan bagian daripada penerimaan negara. Penerimaan negara. Nah, sebagaimana filosofi cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang punya sifat dan karakteristik tertentu. Pertama, karakteristiknya adalah konsumsinya dibatasi, peredarannya dikendalikan. Terus yang kedua, dampak daripada konsumsi tersebut adalah pengaruh kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, pengenaannya untuk asas keadilan. Iya. Karena memang bahkan untuk di warung-warung pun untuk peredaran rokok ini nggak boleh sembarangan semua boleh dilayani ya Pak ya. Ini juga salah satunya itu aturannya. Nah, kalau semakin maraknya peredaran rokok ilegal tanpa ada pengawasan itu kan nanti pundi-pundi negara ya kan, kas negara yang salah satunya bersumber dari cukai itu kan akan berkurang, ya kan? Dari mana pemerintah itu akan membangun suatu jembatan? Dari mana pemerintah akan membangun sekolah? Dari mana pemerintah akan menggaji pegawai kita, kan? Polisi, keamanan dan sebagainya? Kalau seandainya ternyata target yang dibebankan oleh pemerintah melalui biaya cukai itu tidak terpenuhi, ya kan? Terus pertama seperti itu, dan juga dari community protector, dari perlindungan kepada masyarakat. Nah, ini dengan adanya konsumsi barang-barang ilegal, rokok ataupun mungkin karena kan kalau cukai kan tidak hanya rokok aja ya, ada minuman mengandung etil alkohol, ada etil alkohol, dan nanti akan ada ekstensifikasi cukai dari MBDK. Minuman berpen manis dalam kemasan. Nantinya waktu yang ke depan. Terus ada plastik, cuma ini regulasinya belum ada, jadi belum bisa diterapkan. Nah, kalau dari sisi komunitas protes, seandainya Mbak Nana ini ya lewat di jalan di gang, terus ada anak-anak muda dengan di sampingnya ada botol-botol, kira-kira Mbak Nana akan terus atau akan cari jalan lain? Nah, itu. Karena peredarannya bebas, orang-orang kan jadi mesti bakaran rese misalnya lewat yang lain aja Pak ya. Jadi peredarannya bebas seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena dampak buruk inilah makanya pemerintah gimana sih agar masyarakat yang tidak merupakan konsumen daripada cukai itu bisa juga terlindungi. Apalagi kalau ini kan kalau untuk yang sudah dapat pita cukai, ini tentu saja sudah melalui penelitian kayak misalnya nih kadar nikotinnya berapa, tarnya berapa dan sebagainya. Berarti ketika sudah dapat pita cukai, ini semuanya sudah dipenuhi regulasi. Betul. Kalau nggak punya pita cukai bisa jadi kandungannya tidak diawasi ya Pak ya? Iya, namanya saja ilegal Mbak Nana. Pertama, dia pasti nggak bayar pajak berupa cukai ya. Yang kedua, kalau dilihat dari kandungan bahannya, ya jangankan yang ilegal, yang legal aja, mohon maaf. Dari sisi kesehatan kan kita sebenarnya tidak dianjurkan untuk merokok ya. Karena ada kandungan-kandungan yang berbahaya di situ yang dianggap berbahaya gitu loh. Itu aja yang legal, apalagi yang ilegal kan gitu. Jadi pemirsa yang ada di rumah nih langsung pegang rokoknya masing-masing, dibaca nih kandungannya apa. Atau dilihat pita cukainya nih asli atau palsu. Jangan-jangan tidak sesuai tadi ya. Langsung aware ya masyarakat kalau sekarang palsu lapor misalnya begitu ya Pak ya. Saya mau tambahkan Mbak terkait sama penerimaan negara ya. Saya mau cerita begini, hal yang lebih besar lagi ya. Kita kalau bicara tentang penerimaan negara, kita bicara tentang APBN kita. APBN itu apa coba? APBN itu ibaratnya denyut nadinya tubuh ya. Dari situlah sumber dana pemerintah untuk membiayai operasional berjalannya pemerintahan ya. Bangun gedung, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun jalan. Nah, salah satu sumber penerimaan ini kan dari cukai. Saya mau cerita begini, pendapatan negara kita tahun ini berapa? Proyeksi ya, itu udah di angka 3.000 triliun Mbak Nana. 3.000 triliun, nolnya berapa Mbak Nana? 15. Ya, Bapak, Pak,
Nggak kebayang karena nggak pernah ngerti, Pak. Sekali, Mbak. Iya. Iya. Nah, kontribusi dari penerimaan kepabeanan dan cukai itu setiap tahun itu rata-rata ya di angka 10-11%. Artinya dari kepabeanan dan cukai itu menyumbang sekitar 300 triliun rupiah setiap tahun. Dari 300 triliun itu berapa kontribusi dari cukainya sendiri? 80%, Mbak Nana. Jadi sekitar 240 triliun duit yang bisa dikumpulkan dari cukai. Ya, betapa besarnya uang itu. Nah, kalau kita tidak awasi peredaran rokok ilegal itu, ini akan tergerus, Mbak Nana. Penerimaan negaranya. Iya, nanti Mbak Nana lewat jalan bolong-bolong lagi, jembatan rusak. Dari mana dibiaya itu? Ya, salah satunya dari itu. Nah, makanya jangan beli rokok ilegal ya. Karena cukainya buat pembangunan jalanmu dewe lho. Betul. Ya. Pak Gun, kalau pengawasannya tadi sempat menyinggung soal pengawasan. Bagaimana pengawasannya untuk peredaran rokok ilegal? Oke, baik. Bicara soal pengawasan, saya mau bicara dulu tentang landasannya dulu ya. Dasar hukumnya apa sih? Biar cukai kok sok-sokan melakukan pengawasan dasarnya apa gitu. Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Cukai, Mbak Nana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 beserta amandemennya. Karena undang-undang ini udah 2 kali diamandemen. Pertama dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, kemudian terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Jadi itu dasarnya kita melakukan pengawasan untuk rokok ilegal. Apa yang sudah kita lakukan mungkin bisa saya bedakan menjadi 2. Yang pertama rutin dan insidental ya. Yang rutin itu kita melakukan operasi pasar. Kita turun ke masyarakat, ke toko-toko kelontong, ke pasar dan sebagainya sampai tingkat distributor. Kita akan ya namanya aja operasi pasar ya. Kita akan cek apakah kita menemukan rokok-rokok ilegal tadi polos kah, salah peruntukan kah, salah personalisasi dan sebagainya. Nah, itu yang rutin aja kita punya 2 ini. Yang pertama itu kita lakukan operasi mandiri. Artinya kita sendiri. Bea Cukai turun sendiri nih. Nanti dikasih tugas sama kepala kantor. Pak Gun, Pak Tarudin operasi pasar. Dapat info ya. nih ya. Persis. Yang kedua operasi pasar yang dilakukan bersama. Jadi selama ini kita sudah bersinergi dengan baik ya Mbak, dengan instansi teman-teman kita kalau dari Pemda atau Pemkot itu kita sama teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian kita kadang-kadang apabila diperlukan kita juga menggandeng bapak-bapak dari TNI maupun Polri. Itu kita melakukan operasi bersama, dari gabungan gitu. Ya, lah kalau yang tidak rutin artinya insidental kan ya. Insidental itu ya kalau kita tiba-tiba ada informasi nih, atau ada TO target gitu, wah Pak Tarudin ini ada rokok di Colomadu, wah kita bergerak tuh, insidental kita periksa, kita ya kalau memang benar kita lakukan penindakan, sikat, ya, Pak, ya. kita tegak, gitu. Karena kan beberapa waktu lalu saya dengar kan ditangkapnya itu di pintu gerbang tol ya Pak ya. Ya. Mereka berarti mau distribusi nih? Ya, jalur distribusi. Itu dapat info. Ya. Kejang satu ya Pak ya. Kejang 2 ini saya menemukan nih ada calon ya ini. Ya. Itu berarti memang mendapatkan informasi seperti itu. Ini kan dapat informasi langsung terjangkau seperti itu. Ya, udah sering Mbak kita melakukan penindakan ya. Ya, yang terbaru mungkin yang masyarakat dengar memang akhir-akhir ini di ruas jalan tol ya. Ya, betul yang kemarin Pak, yang melawan arah. Betul. Ya. Di Tegal itu ya. Viral banget Pak, ya kan betul. Dia seluruh mobil ya Pak ya, full rokok ilegal ya Pak ya. Soalnya itu kemarin viral ya Pak, sangat viral. Sangat viral ya. Videonya kan menyebar tuh, rokoknya berceceran tapi tanpa cukai. Mungkin ketakutan dia Pak balik ya melawan arah itu kan ada. Ini pertama ini membahayakan keselamatan orang lain ya Pak ya. Ini juga jadi orangnya tidak logis karena takut karena yang dibawa adalah barang ilegal. Betul. Karena Solo ini kita posisi di tengah ya Mbak ya. Kalau Pulau Jawa itu kita di tengah nih.
Jadi merupakan jalur distribusi gitu loh. Wetan Dari kulon ya, Pak? Wetan, Kulon, Kulon Ngetan. Soko Kidul yo yo, Iya. Utara yo yo ya Pak. Iya, iya. Kalau hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi Pak, apa saja? Apakah ya ada, tentu saja ya Pak ya, setiap ada pengawasan pasti ada hambatan. Hambatan yang dihadapi selama ini. Iya. Kalau itu resistensinya Mbak ya. Dulu waktu saya di Tegal itu kadang-kala memang kita sering ya ada backing lah ya. Tapi ya makanya kita juga berkoordinasi dengan APH lain. Dengan kepolisian, mungkin dengan TNI, kita minta untuk di backup juga. Jadi kalau seandainya nanti ada resistensi ya mereka. Kalau tadi kan sempat menyebut soal distribusi nih Pak. Ya. Distribusi mereka tuh karena ini ilegal. Kucing-kucingan dong Pak. Itu juga mempersulit pengawasan betul. ya Pak ya? Ya udah pasti Mbak Nana. Jadi saya lebih suka menyebutnya sebenarnya bukan hambatan tapi tantangan ya. Tantangan sih. Iya. Ih, tantangan. Tantangannya iya. kita apa sih gitu loh. Boleh saya sampaikan ya Mbak. Yang pertama saya bicara apa ya lingkup kantor kami ya. Kantor Bea Cukai Surakarta itu membawahi 6 kabupaten dan 1 kota Solo ya. Nah, coverage area yang begitu luas, kan se-Solo Raya ini kita hanya ada 1 kantor Bea Cukai, ya kan? Bagaimana bisa mengawasi segitu luasnya daerah? Ya itu menurut saya tantangan coverage area yang begitu luas. Yang kedua juga dari sisi petugas, human resource ya, petugas Bea Cukainya kan kita sekantor itu ada sekitar 150 pegawai. Sekitar ya Pak. Oleh kebijakan Kemenku kan ini apa namanya tidak menambah pegawai, berdayakannya. Ya, yang ada diberdayakan. Zero growth. Belum lagi soal kebijakan penganggaran, itu juga tantangan Mbak Nana. Sekarang ada efisiensi loh. Bagaimana kita dituntut kinerjanya tetap bagus dengan optimal. Anggaran yang dikurangi. Patroli ini berkurang Pak. Tapi itu seperti itu tadi kan dengan wilayah yang seluas ini, mereka kan pasti kucing-kucingan dengan petugas ya Pak ya, pelaku peredaran rokok ilegal. Ini tuh mereka pasti, tapi pasti kan bapak-bapak ini punya, aku berarti sesuatu lewat kene, wah dapat informasi dari masyarakat itu juga cukup membantu berarti. Betul. Ya, lama-lama terasah kok Mbak. Iya. Wah lewatnya jalurnya kene wah cekat neng kene so ya Pak ya. Makanya Mbak ya dengan keterbatasan sumber daya kita ya, makanya kita bikin jaringan lah dengan masyarakat. Ya itu contohnya dengan forum seperti inilah. Kita menyebarkan, kita mengedukasi masyarakat ya bahwa ini loh, Anda ini sebenarnya adalah mitra kami, gitu loh. Kami sumber daya kami cuma sekian. Sementara tantangan kami seperti ini, target kami yang dibebankan tanggung jawab dari negara itu seperti ini. Kita kalau berjalan sendiri kayak ya susah. Ya, Pak, makanya jadi kita, masyarakat bisa jadi mata dan telinga. Betul. Kayak semboyannya Liverpool. Apa? You will never walk alone ya. Terus berarti kalau pada saat ini ada masyarakat yang tahu ini bisa lapor ya Pak. Pak, anu neng kene kayak iki kok anu lewat kene berkali-kali karena kan rokok itu kan agak bau ya Pak ya. Betul. Jadi kalau memang dia distribusi pasti ada bau ya. Ada sausnya itu. Iya. Kalau kan saya kan di Citu tuh, samping Citu. Kalau siang itu wah sausnya. Ya bau ya Pak ya, bau-bau itu ya. Udah. Ini juga kadang-kadang masyarakat bisa aware, bisa lapor. Dan ini karena kan ini pengawasannya dibantu sama masyarakat langsung terjadi. Betul Mbak Nana. Jadi di kantor kita itu sudah dibuka saluran seluas-luasnya nih. Bisa lewat medsos kantor yang resmi ya, ada Instagram dan sebagainya, ada saluran pengaduan juga. Bahkan kita membangun sistem namanya Sirolek ya, itu sistem pelaporan rokok ilegal. Itu yang nanti apabila ada informasi atau laporan dari teman-teman misalnya Satpol PP ya, bisa diinput ke situ, kita tindak lanjuti. Dengan banyak sekali hal yang dilakukan dari segi pengawasan. Ngopo ya Pak, kok sehono? Kenapa masih banyak yang beredar di rokok ilegal ini? Mbak Nana mau tahu kenapa ya? Kenapa sih
kita sudah berulang kali melakukan penindakan. Masih aja gitu loh. Kenapa? Ngeyel. Karena keuntungan yang didapat dari bisnis rokok ilegal itu juga artinya kan menggiurkan, Mbak Nana. Betul nggak? Iya. Kenapa? Berarti ini lu oke ya, Pak? Ya, kenapa? Karena ada disparitas harga, Mbak, antara yang resmi dengan yang tidak resmi atau ilegal. Mbak Nana, sekarang rokok yang legal, yang resmi itu boleh dibilang kan relatif mahal ya, mahal sekali lah ya. Sedangkan kalau kita ya, maksudnya kalau masyarakat membeli yang ilegal itu bahkan bisa separuh harganya. Nah, disparitas harga inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Berarti ini memang masyarakat ada demand. Iya, betul. Oh iya, Betul. Yo wis rasa ngerokok ada. Nggak bisa, Mbak, nggak Nah, bisa. mereka nggak udah bisa. akhirnya mereka memilih ke rokok ilegal karena ada harga yang berbeda itu ya. Yes. Ini saya bekas perokok ini, bekas perokok ini. Jadi Betul, saya Pak. kalau orang perokok itu mereka dilarang itu nggak mau. Seorang perokok itu mendingan tidak sarapan Aduh. Jangan. daripada tidak merokok. Coba kalau lihat Pak, teman-teman yang habis menjalankan ibadah puasa, yang pertama dia pegang Rokok. setelah minum teh manis itu rokok duluan. Orang beda terus rokok lu jane ya. Nah itulah makanya karena demandnya yang tinggi, sementara untuk memenuhi kebutuhan dari rokok legal itu mahal. Sampai sekarang kan hampir 30 ya untuk yang itu. Lebih. Sementara ini kan tadi Ya. mereka harus tetap Ngebul. dapur ngebul. Dapur ngebul, rokok kok ngebul. Iya. Akhirnya ya mencari barang substitusi pengganti. Itulah kenapa masih banyak demand. Masih rokok banyak, ilegal, Mbak Nana. begitu. Karena murah banget emang. Ya, terus kenapa murah? Ya karena nggak bayar Nggak pajak. bayar pajak. Iya, make sense ya. Ya, Dewi duitmu loh aslinya untuk membangun jalan, loh jalan murah mbok jumbo salah ke pemerintah orang nggak bayar cukai, apa ya bisa gitu. Yes. Ya, tapi kan untuk cukainya sendiri berapa? Umpamanya satu batangnya itu 1.000 umpamanya. Ya. Kali 20 ribu sendiri untuk rokok yang filter ya, katakanlah kasarnya yang filter itu ya udah seperti itu. Jadi hampir setengahnya lebih lah itu untuk cukai. Saya cerita Mbak Nana, sejak saya lulus sekolah bekerja sampai hari ini, yang namanya tarif rokok itu nggak pernah turun. Nah itu. Nggak, benar Pak Tarudin ya? Betul. Nggak pernah ya sejarahnya tarif rokok itu turun. Tetapi apakah pola konsumsi masyarakat kita turun? Enggak juga. Dinaikkan ya tetap tuku kan. Gitu. Karena demandnya begitu. Susahnya mencari orang yang tidak merokok. Padahal larang-larang yang tetap ditukul loh, Orang Pak. lebih bagus beli rokok daripada beli telur. Iya, Betul, ini betul. fakta yang terjadi di masyarakat seperti itu. Baik. Terus kalau soal rokok ini kan memang ada tembakau-tembakau yang memang ini ada cukainya, ada tembakau yang cukainya lebih kecil dari yang lain begitu ya, Pak. Masyarakat sebenarnya ini mungkin ada yang tidak paham soal itu. Boleh dijelaskan Pak Tarudin dan Mbak? Ya. Untuk yang rokok itu ada beberapa macam ya Mbak ya. Ada istilahnya hasil tembakau itu ya. Itu ada sigaret kretek, ada sigaret putih, ada cerutu, ada sigaret kelembak menyan. Apa itu? Nah, nanti jelasin satu-satu ya. Boleh, Saya boleh. kepo nih Pak. Karena saya ternyata juga baru tahu ternyata sebanyak itu jenisnya. Banyak ya. Jadi kalau sigaret kretek itu, kalau kretek itu dulu istilahnya kalau saya dulu pernah baca di Wikipedia itu kretek itu bermula dari istilah karena ketika dihisap itu bunyi kretek kretek kretek. Nah, itu makanya orang-orang kita itu gampangan aja lah. Udah ini namanya rokok kretek. Nah, ada Saya pun baru tahu Pak. Aduh. kalau sigaret putih itu hampir semuanya itu tembakau. Jadi kalau mengapa kretek itu berbunyi kretek itu karena ada campuran cengkehnya. Oh, begitu. Tapi kalau sigaret putih itu tidak ada sama sekali cengkehnya. Contohnya rokok-rokok dari luar negeri kayak Marlboro segala macam lah. Kita nggak menyebut merek. Jadi ketika dihisap itu ya
cepet habis itu rokok itu. Tapi kalau yang sigaret kretek itu nikmatnya itu loh, nikmatnya itu ya Kretek ya Pak. Ya, kretek dan ada campuran cengkehnya. Sebenarnya itu aja yang membedakan Mbak. Ada cengkehnya apa enggak gitu. Kalau ada cengkehnya berarti kretek. Enggak berarti putih. Selain itu kan masih ada rokok daun yang dari kelopot. Mungkin Mbak Nana nggak ketemu ya. Pak Tarudin masih ketemu ya. Rokok kelopot masih ketemu Pak Tarudin ya. Masih ketemu, cuma enggak ini maksudnya belum pernah merasakan. Di pabrik-pabrik rokok di Solo saya belum menemukan produksi yang rokok kelopot ya. Tapi ketika saya cerita pengalaman bekerja dulu, saat di Kudus itu masih ada pabrik rokok yang memproduksi rokok dari kelopot. Kelopot itu kan daun apa daun jagung. Bukan daun jagung, apanya jagung ini ya, apa? Selimutnya jagung. Jagung lah itu. Selimutnya jagung. Itu kaku loh Pak itu. Iya, itu ada, itu termasuk hasil tembakau juga. Rokok daun, cerutu. Yang sekarang dihisap anak-anak muda sekarang yang familiar vape ya kan. Vape yang cair itu. Tadi kan ada sigaret kretek yang mesin dan sigaret kretek Tangan. yang tangan. Itu Ya. juga cukainya berbeda ya Pak ya? Berbeda. Terus tadi Pak nyebut ada menyan-menyannya tadi. Nah, itu Kelembak menyan. kelembak menyan itu jadi tambahannya cuma kelembak menyan aja. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dulu ya, sekarang sih kayaknya nggak ada sih. Oh, sudah jarang. Kalau- Sama seperti kelobot tadi ya Pak Ya. Frats? Kalau itu biasanya kalau pas mendekati ini nih, sore-sore Jumat, malam Jumat itu baunya itu terasa banget itu karena mbah-mbah kita itu. Oh iya, mungkin ada saya mistis pernah ya. mencium baunya nih, karena saya mungkin zaman dulu. Oh ternyata itu namanya kelembak menyan. Ya, Baik, ya, baik, ya, baik. ya. Tadi Mbak Nana bilang SKT dan SKM ya. Boleh saya eksplor sedikit ya Mbak Boleh, Nana ya. boleh. SKT ya sesuai namanya sigaret kretek tangan. Artinya seluruh proses pembuatannya ya pakai non mesin gitu loh. non-mesin. Pakai tangan mulai dari pelintingan, Yang- pengepakan, itu, pelekatan pita ya. Sedangkan SKM itu ya sigaret kretek mesin, diproduksi mesin ya. Mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pelekatan pita. Oke. Itu menggunakan mesin. Nah, apakah tarifnya sama? Enggak dong, beda dong. SKT tarif cukainya lebih rendah dari SKM, Karena dari menggunakan mesin. tangan. Kenapa? Filosofinya kenapa? Kenapa Pak? Karena SKT itu menyerap tenaga kerja. Oh Ya. ya. Jadi Mesin kan grek jadi oke. Kalau manusia dia harus pakai proses tangan dia. itulah bentuk perlindungan pemerintah kepada industri rokok ya, khususnya ke tenaga kerja. Jadi dengan rendahnya tarif rokok yang SKT itu apa namanya akan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ini masih banyak nggak sih Pak kalau di Solo Banyak, Oh, ternyata banyak. masih Paling banyak malah banyak SKT. banget. Oh malah banyak SKT di Solo. Banyak banget SKT. Ada lagi Pak yang tadi jenis rokok yang beda cukainya. Cerutu dari irisan tembakau dan ininya pun apanya ya yang buat Pita cukai. bukan pita cukai yang kan ini rokok ini yang ini loh yang kalau Pembungkusnya. ya ini ya yang ya pembungkus lah ya, bukan iya. pembungkus ya apa namanya itu dari daun tembakau semua. Oh, Jadi full dari Full tembakau. daun Itu tembakau yang yang bagus. ini Ada nggak sih Pak cerutu di Indonesia oh, produsennya? ada produsen Oh, kita ada Jogja dong. ada. Ada. Kalau di sini nggak ada sih, di Solo ini nggak ada. Dah kebetulan Pak Tarudin, saya pernah di Jogja, saya pernah datang ke pabrik cerutu di Jogja. Boleh sebut pabriknya enggak ya? Ada produsen cerutu di Jogja dan produknya keren Mbak Nana, sangat bagus. Dia orientasinya ekspor. Oh berarti memang demand-nya di luar Ya, negeri ya? ekspor. Larang soalnya. Larang. Ya. Dan lebih keren gitu kan. Iya. Gede kan Pak ya? Ya, gede gitu. Dan itu pelekatan pita cukainya per batang. Iya. Beda sama kalau Kita kan bungkus ya kalau bungkusan, yang ya. rokok yang itu Kalau yang cerutu per batang. mayoritas. Oh. per batang. Iya. Kakek nonton film Pak, jadi nonton. Baik. Baik Pak, untuk tadi ada lagi selain itu rokok yang lagi ngetren Pak. Rokok vape gitu Pro ya. ya. Elektrik. Itu juga beda. Ya, Itu lebih mahal dari SKT-SKM atau sama saja Pak? saya bukan pemakai ya, tapi kurang lebih lah ya sama dengan SKM ya, sepertinya.
yang cair itu, dan itu sudah dipungut cukai, meskipun Per gram itu, Pak. cair. Jadi dari itunya per gram. Per mili ya Pak? Itu hanya per gram. Per mili ya. Oh, per mili per gram ya. Ya, pokoknya bukan itu. Mbak Nana, mungkin 20 tahun yang lalu atau ya mungkin ya, kita nggak pernah membayangkan bahwa nanti ada rokok yang cair. Nganggu. Iya kan? Nah sekarang terbukti kan, ada benda cair yang bisa dihisap gitu loh. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu kita nggak pernah terpikirkan. Bayangannya Rokok rokok dari konvensional tembakau begitu. gitu. Lantas kenapa yang cair pun dipungut cukai? Jangan salah, karena itu juga ada ekstrak tembakaunya. Tembakaunya, betul. Itu ada nikotinnya di situ. Begitu. Yes. Berarti ini memang ya sekarang kan orang-orang tidak merokok konvensional, tapi mereka kalungin vape di mana-mana. Nah, iya gitu. ini mas-mas ini. Bisa jadi bawa ya Pak ya, dan itu setiap milinya itu Ya, juga harus ada cukainya. Ya betul. Berarti podo wae, orang menghemat wih nek tuku vape, podo ono cukaine. Sama Baik. sama aja. Gitu. Baik. Terus kalau untuk ini semuanya sudah dilakukan, pengawasan, kemudian ada perbedaan harga Ya. cukai dengan tembakau jenis ini dan tembakau jenis itu misalnya. Ini strategi apa yang diterapkan agar penerimaan negara ini tetap maksimal, Pak? Dari seluruh hal yang dilakukan untuk menjaga penerimaan negara. Ya tentu dari peningkatan ini ya, kegiatan pengawasan ya, Pak Tarudin salah satunya ya. Yang selama ini sudah, menurut saya tahun ini lebih masif daripada tahun-tahun sebelumnya Mbak Nana. Kenapa? Lebih ya karena ini ada satu topik lagi yang mungkin nanti butuh satu podcast Mbak Nana, yang namanya DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. DBHCHT itu apa? DBHCHT itu adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai dari hasil tembakau yang diproduksi di dalam negeri. Mudahnya begini DBHCHT itu. Jadi dari total penerimaan cukai dari seluruh Indonesia yang kita kumpulkan itu, nantinya sebagian akan dikembalikan lagi ke masyarakat melalui pemerintah daerah, provinsi, kota, ataupun kabupaten dalam bentuk DBHCHT itu. Kriterianya cuma ada dua Mbak Nana. Yang pertama, daerah itu penghasil cukai. Yang kedua, di situ ada petani tembakau. Betul Pak Tarudin? Betul. Nanti kalau salah mohon koreksi Pak Tarudin. Nah, begitu ada daerah yang ada dua unsur itu, mereka dapat jatah bagian namanya DBHCHT itu. Kalau saya cerita di Solo Raya tahun ini, DBHCHT itu totally sekitar 60 miliar ya. Dibagi nih. Gede ya Pak ya? Gede, 60 miliar. Nanti Boyolali berapa, Karanganyar berapa, Klaten berapa, dan sebagainya. Solo berapa gitu. Kalau totali nasional itu sekitar 6 triliun Mbak Nana. Duit yang DBHCHT itu. Nah itu dibagi ke seluruh Indonesia dengan dua kategori tadi. Kalau Karanganyar kalau nggak salah tahun ini dapat sekitar 20 miliar. DBHCHT itu dipakai untuk apa? Mungkin nanti podcast sendiri Mbak Nana. Nanti ya Pak ya, kesempatan berikutnya lebih detail karena ini yang diomongin duit yang akhirnya balik lagi ke masyarakat. Baik. Jadi dengan masyarakat katakanlah ikut aware, ikut peduli dengan adanya peredaran barang ilegal, akhirnya juga nanti akan kembali ke masyarakat. Akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk tadi DBHCHT untuk kesehatan, untuk pembangunan, dan apalagi itu kesejahteraan, kesejahteraan pegawai pekerja maksudnya pekerja bukan kita ya, pekerja yang di industri rokok, industri tembakau ya. Di tengah gempuran rokok ilegal, ini bagaimana masyarakat, bagaimana pedagang atau perusahaan itu tetap bisa bertahan, karena kan ini distribusinya ya Pak ya, distribusinya kan tentu saja kucing-kucingan. Betul. Nah, ini pedagang kan tidak dijual di pedagang yang pada umumnya begitu. Ini bagaimana pedagang biar tidak kalah saing dengan yang kucing-kucingan itu Pak? Bagaimana caranya? Siasat para pedagang ya agar tetap survive gitu ya.
sekarang ini banyak produk-produk hasil tembakau, istilahnya diversifikasi produk ya, Mbak Nana. Mbak Nana tahu nggak sekarang ini ada tembakau yang mereka mengeklaimnya sebagai rokok herbal gitu. Oh iya. Pernah dengar kan? Iki sithik iki wis aman. Wah, itu ada jahenya, ada ladanya, Ini ada ada kandungan temulawak. manfaatnya di badan ya Pak ya? Iya. Nah itu mungkin diversifikasi produk kayak gitu bisa membantu teman-teman untuk bisa survive ya dengan menjual. Tetapi sekali lagi pesan kita tetap harus yang resmi ya. Resmi, jangan ilegal. Ilegal ya. Nggak sebanding dengan sanksinya Mbak Nana. Nanti Pak, kalau penjara ya Pak? Penjara, iya. betul. Penjara. Di pasal 54, barang siapa menawarkan, menyerahkan barang, menjual barang yang kena cukai yang tidak dilekati bea cukai, sanksinya kalau nggak salah 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Denda? Dendanya paling sedikit 2 kali, paling banyak 10 kali dari nilai cukai yang terhutang. Wah, padahal kalau per kotak piro Pak? Jadi minimal tarif cukai sekarang ini kan diatur pemerintah per batang, Mbak. per batang. Kalau dulu masih pakai persentase ya, sekarang per batang. 1 batang berapa tarif cukai? Wah, wes oke. Tinggal dikalikan. Yang saya hafal itu tarif SKM, kretek mesin, 1 batang yang paling murah saat ini Rp746. Paling murah itu 1 batang. Kalau isinya 10 batang berarti ada 7.450. cukainya segitu loh. Ini misalnya kita 7.000 gitu aja. Ya. Itu ada 1 pakai itu berapa ya Pak? 12 ya 1. 12. Ya, ada yang 10, ada yang 12. 1 selop apa itu loh Pak? Iya, 10. Itu aja udah 70.000 misalnya per 7.000. Ya. Kadang, nah ya kemarin bayangan saya orang-orang yang bawa kucing-kucingan itu kan 1 mobil penuh. Pirawi. Bukan hanya cukai loh pajak atas rokok itu. Ada di 1 batang rokok itu ada 3 pajak negara ya. 1 cukai. Yang kedua PPN hasil tembakau. Yang ketiga pajak rokok. 10% dari cukainya. Jadi Mbak, 1 batang rokok itu pungutan negaranya banyak banget. Ngono ya saya kasih ngerokok loh. Makanya kita apresiasi kepada para perokok. Apresiasi. Mereka itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, salahnya ngerokok larang ya wes. Itulah kenapa rokok itu semakin mahal. Semakin mahal, tapi juga semakin demand tetap ada gitu. Dan ini karena demand ada, akhirnya ada orang-orang yang memanfaatkan itu dengan bikin rokok ilegal ini tadi ya Pak. Baik, kalau tadi kan sudah banyak hal, pengawasan sudah, pantauan misalnya apa tuh Pak namanya, sidak ya Pak ya. Terus itu razia juga sudah dilakukan. Ini strategi penguatan untuk gempur rokok ilegal ini apa lagi Pak? Ya, salah satunya pagi ini kita lakukan. Kita mengedukasi ke masyarakat. Show ini sosialisasi soft ya. Nih, ini nih. Tadi kan udah dijelasin kalau misalnya melakukan peredaran rokok ilegal ya Pak ya. Ikut membantu mengedarkan, mendistribusikan, dendanya segitu, diancam hukuman 5 tahun. Nah, takut nggak lu? Baik, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir. Nanti tapi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Kayaknya seru banget nih. Apa harapannya dan pesan untuk petani dan masyarakat terkait program gempur rokok ilegal? Pak Gun dan Pak Taruni. Saya dulu atau Pak Taruni? Boleh Pak Gun dulu. Saya dulu ya. Oke. Buat petani ya, kalau petani itu saya mau kaitkan dengan adanya DBHCHT ya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, karena di situ salah satu peruntukannya itu memang bisa diberikan kepada para petani tembakau. Misalnya pupuk ya, atau peralatan pertanian ya. Itu kalau untuk para petani. Jadi maksimalkan DBHCHT itu untuk para petani ya, buat kesejahteraan para petani. Kalau untuk masyarakat pesannya ya balik lagi ya, kami tidak menganjurkan untuk merokok tentu saja. Tetapi seandainya harus merokok, ya belilah yang legal. Itu karena di samping apa ya, itu menyumbang penerimaan negara dari
kandungannya sendiri. Kalau yang ilegal itu kan sudah melalui tahap atau proses-proses yang selektif gitu loh. Ya, itu sih. Gitu pesan saya. Monggo Pak Tarudin. Jadi pada masyarakat yang apabila jadilah mata dan telinga kami. Apabila melihat ataupun mendengar ada peredaran rokok di suatu tempat, berilah informasi kepada kami. Nah, caranya apa? Caranya kita ada saluran pengaduan. Ya. Pengaduannya di mana Pak? Sini, sini. Ada Pak Tarudin. Nomornya nggak hafal lah. Ke nomor 0896 980 50.000 atau ke Instagram @beacukesurakarta. Langsung DM ya kalau Ya, mau kan. DM. Atau Monggo mungkin masyarakat. bisa memberikan informasi ke kami lewat Sipuma juga bisa. Karena ada beberapa Kanal ya Pak ya pengaduan. untuk apa di triwulan ini ya, dari saat triwulan pertama dan triwulan kedua itu ada beberapa informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal yang lewat Sipuma. Jadi kita tindak lanjuti, kita langsung menuju ke alamat yang yang disampaikan kepada kita dan kita kenakan sanksi. Itu masyarakat yang melaporkan identitasnya Terjaga. terjaga ya Pak ya. Jadi rahasia. jangan khawatir. Jangan khawatir. Takutnya kan wah wis cepu we. Nanti dia identitasnya ketahuan dia kena itu ya Pak ya. Iya. Ini identitas dan privasi terjaga. Enggak, itu kode etik Pak. Kode etik dari Bea Cukai Ya. Jadi kepedulian masyarakat terhadap Melindungi peredaran saksi. rokok ilegal ini sangat kita harapkan lah. Jangan tidak peduli Ya. karena ini menyangkut dengan nasib pembangunan kita. Iya, ya. baik, Begitu, Mbak. Ya. Baik, Pak Gun, Mbak dan Ya. Pak Tarudin, terima kasih sudah hadir di studio kali ini. Kali ini Talkshow Solo Post Media Group bekerja sama dengan Bea Cukai Surakarta dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dan tadi saya sudah mencatat bagi masyarakat yang ingin melaporkan apabila menemukan rokok ilegal bisa menghubungi nomor 089 69 80 50.000 dan Instagramnya itu bisa @beacukaisurakarta. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya Pak Gun dan Pak Tarudin. Saya Mariana Riki pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Expos Indonesia di mana saja Anda berada. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Mbak Nana.